Teman-teman semuanya, sekali lagi minta maaf ya karena kami harus mengulang sekali lagi. Nah, semoga ini menjadi pengulangan yang terakhir. Ya, kalaupun nggak terakhir ya kami tetap maju jalan sih, karena bagaimanapun live harus berjalan gitu ya. Daripada buang-buang waktu, mendingan gas saja apapun yang terjadi. Oke, kita coba invite ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman. Kita tetap lanjut karena sudah lumayan panjang kita habiskan waktu tadi di hal-hal teknis. Tapi audio kan Nikos aman ya? Coba Bang Nikos sekaligus berkenalan deh. Silahkan. Halo, halo teman-teman Sabda Youth. Kenalkan saya Nikos. Ya dulu jadi rekannya Ray di Sabda Youth juga. Salam kenal. Siap. Oke, thank you. Silakan Kak Ana juga memperkenalkan diri. Oke, shalom semuanya. Nama saya Anna Teresia. Saya profesinya guru di IPK Palembang. Mantap. Oke, Bu Evi silakan. Ya, nama saya seperti yang sudah dikatakan Ray Evi. Saat ini saya pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda di Solo, domisili saya juga di Solo. Halo, selamat malam semua, salam kenal. Ya, thank you teman-teman, salam kenal semua. Aku juga mau kenalan sedikit ya. Aku Ray, aku rekannya Nikos, rekannya Ana, rekannya Mbak Evi. Oke, nah teman-teman, Amanat Agung topik yang rasanya tuh sering banget dibahas di gereja, tapi jarang dibahas di kalangan anak-anak muda juga kan, ya kan? Atau jadi bahan diskusi itu rasanya sangat jarang gitu. Nah jadinya banyak orang berpikir kalau Amanat Agung ini hanya tugas seorang pendeta atau tim pelayanan gereja. Benar nggak gitu? Mari kita diskusikan malam hari ini. Nah, bagi teman-teman yang di rumah, yang mungkin baru pertama kali join, aku juga mau jelaskan sedikit tentang Sabda Youth ya. Jadi Sabda Youth adalah acara ngobrol bareng, diskusi bareng melalui Instagram dari Yayasan Lembaga Sabda yang mengangkat topik-topik tertentu yang relate dengan anak-anak muda ataupun yang jarang dibahas oleh anak-anak muda. Karena sesuai dengan visi kami, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Itu sekilas tentang Sabda Youth, teman-teman. Enjoy malam hari ini karena kami ngobrol, jadi kalian juga kami ajak ngobrol. Silakan teman-teman ikut ngobrol di kolom komentar ya ketika kami berdiskusi, ngobrolin aja, nimbrung aja. Beri pendapat kalian, beri pertanyaan kalian. Oke, kita buka dalam doa diskusi kita malam hari ini ya. Nikos boleh berdoa? Ya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada malam hari ini, kesempatan kembali Engkau berikan kepada kami berempat dan juga teman-teman di Sabda Youth untuk bisa membahas tentang kebenaran firman-Mu, secara khusus tentang Amanat Agung dan mengapa kami harus peduli tentang pewartaan Injil kepada masyarakat luas. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang Engkau berikan kepada kami, kesempatan, waktu. Engkau juga boleh pimpin diskusi kami dari awal hingga pertengahan hingga akhirnya. Engkau jauhkan juga dari hal teknis gangguan yang boleh menghalangi berjalannya diskusi dengan lancar. Engkau pimpin kami berempat, hamba-Mu, Ray, Ana, dan juga Evi dalam diskusi. Terima kasih Tuhan. Ya, dalam tangan kuasa-Mu kami mintakan diskusi malam hari ini. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Thank you, Nikos. Ya, teman-teman, topik kita malam hari ini, why do we care? Care tentang apa? Yaitu tentang amanat agung. Kenapa kita harus peduli dan segala macamnya? Tapi sebelum kita mendiskusikan itu, cara kita peduli, siapa yang harus mempedulikan, alangkah lebih baiknya kita mendiskusikan pengertiannya terlebih dahulu ini. Apa sih sebenarnya amanat agung itu? Apakah amanat agung adalah gerakan penginjilan atau seperti apa? Menurut teman-teman gimana? Silakan. Oke Kak, kalau dari aku, amanat agung itu adalah perintah atau perintah agung, perintah utama ya, yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, murid-muridnya, pada orang percaya, yang pastinya untuk menyebarkan Injil dan juga menjadikan semua bangsa itu menjadi murid-murid Tuhan. Dan ini kita tahu bersama bahwa ini tertulis di kitab Matius ayat 28, pasal 28 ya, ayat 19 sampai 20. Ada hubungannya nggak sih dengan penginjilan? Pasti ada. Menurut aku ada sih, ya Kak ya. Karena ada dari kata di situ ada pergi, jadikan murid gitu. Jadi amanat agung sama dengan memuridkan. Itu sih menurut aku sih Kak. Ya.
Oke. Ya. Eh, Bu Evi Mangga, dulu. mangga nih, Mas. Oh iya, iya. Aku menyoroti juga dari istilahnya amanat agung. Kalau di bahasa Inggris juga ada namanya Great Commission ya. Jadi kalau dilihat dari apa namanya, itu kan sebenarnya sebuah konsep sebenarnya kan yang memudahkan kita. Aku sendiri bersyukur sih. Maksudnya ada konsep amanat agung gitu. Kalau zaman dulu mungkin aku akan sangat kebingungan. Misalnya aku hidup di zaman Tuhan Yesus dan para murid masih hidup gitu ya. Itu pasti kebingungan juga gitu. Tapi sekarang dengan adanya konsep amanat agung memudahkanku untuk mengerti tugas bagi orang percaya itu ngapain. Nah, dari Great Commissions itu sebenarnya unik teman-teman. Jadi itu perintah langsung ya. Kalau tadi Kak Ana bilang itu ada sisi pemerintahnya, ada sisi perintahnya. Ya memang itu perintah langsung gitu untuk mewartakan tentang firman Tuhan atau tentang Injil gitu kepada orang lain dan tidak bisa dilakukan sendirian. Jadi commissions itu di situ adalah direct order ya, perintah langsung, tapi kepada a group of people. Jadi enggak yang satu orang solo gitu, enggak gitu ya. Tapi bukan solo kota ya, tapi solo satu orang gitu maksudku. Itu sih. Kalau teman-teman lihat di The Gospel Coalition juga bilang gitu. Jadi di Matius 28 itu sangat jarang diartikan sebagai langkah misiologis pribadi, tapi selalu ada orang lain yang atau partners yang bekerja bersama untuk menyelesaikan misi. Itu kalau dari aku. Iya. Kalau dari aku sendiri bicara tentang amanat agung ini, taunya dulu ya waktu masih muda ya, waktu apa pemuda gitulah ya. Kalau ceritanya tentang amanat agung itu sendiri sekolah minggu udah pernah, tapi waktu itu ya amanat agung bahwa Yesus naik ke surga, Tuhan kasih perintah kepada murid-muridnya untuk memuridkan seluruh bangsa gitu ya, itu tugasnya para murid gitu ya, sehingga sampai sekian lama tuh hanya berpikiran bahwa itu tugas seorang murid gitu ya. Tetapi sebenarnya dari kata amanat tadi udah dijelaskan oleh Nikos, itu tentang perintah, dan ada kata agung di situ. Ini juga berarti tentang ini perintah yang sangat penting. Ini perintah kalau bicara tentang sesuatu mandat yang tertinggi ya. Ini perintah sangat penting, sehingga ini sebenarnya adalah inti dari pesan atau misi kekristenan untuk membawa keselamatan kepada seluruh dunia, itu dimulai dari menjalankan amanat agung ini sendiri. Ya makanya di situ kalau tadi udah dikatakan oleh Kak Ana ya, bahwa intinya tuh ada kata pergi gitu ya di dalam amanat agung itu sendiri gitu ya. Lalu ada kalau Nikos juga sendiri bilang ini tentang direct langsung gitu ya. Yang disampaikan tidak hanya kepada 1-2 orang, tetapi sekumpulan gitu ya. Lalu ada kata menjadikan murid, ada kata baptislah, ada kata ajarlah. Nah itu yang tidak boleh sampai dilupakan. Bukan hanya pergi, tapi pergi itu ada actionnya apa, ada tujuannya apa, dan hasilnya juga harus ada. Jadi komplit sekali ini amanat agung kalau kita mau pelajari satu persatu kata-katanya. Dan ada janji juga di situ. Ya betul. Sepakat sih yang disampaikan teman-teman. Dan juga kalau kita lihat gitu ya ketika murid-murid mendapatkan tugas itu, mereka juga pergi berpisah masing-masing. Tapi pada akhirnya mereka merekrut dalam tanda petik muridnya lagi gitu untuk menemani, untuk pecah lagi. Jadi melaksanakan tugasnya tuh benar-benar bersama-sama, meskipun ada yang sendiri-sendiri atau pecah grup dengan jalan masing-masing, tapi dengan tujuan yang sama, yaitu memuridkan itu. Dan aku menyoroti lagi bahwa kalau kita lihat kan, jadikanlah semua bangsa muridku ya, dan yang menerima ini adalah murid Kristus. Artinya amanat agung ini juga berbicara tentang pemuridan, dan kita harus dimuridkan juga gitu ya, untuk melaksanakan tugas ini. Kita nggak bisa random tuh asal-asalan. Oh yang penting percaya Yesus, udah berangkat aja gitu ya. Ya itu perlu bekal sih menurutku untuk melaksanakan amanat agung ini. Itu juga dariku. Oke, jadi dari bahasan kita sebelumnya tentang amanat agung, jadi memang amanat agung ini erat kaitannya dengan pemuridan ya, teman-teman semua. Nah kemudian tadi aku soroti yang dikatakan sama Kak Evi tadi. Nah jadi amanat agung itu bukan hanya sekedar perintah untuk pendeta gitu ya, karena dia kan memuridkan gitu. Nah tapi untuk semua orang. Nah gimana sih menurut
teman-teman yang lain. Jadi amanat agung ini sebenarnya tugasnya siapa? Apakah tugasnya pendeta atau tugasnya pelayan gereja aja? Atau memang kita semua ini yang bertugas untuk melaksanakan amanat agung? Ya, aku ya. Ya, kalau tadi sudah sempat tadi di-sharingkan oleh Niko sebenarnya ya, bahwa ini tugas sekumpulan, kalau dilihat dari sejarahnya itu sebenarnya diberikan kepada para murid gitu ya. Nah, kita sebagai orang-orang yang sudah hasil dari amanat agung, kita ini juga adalah murid Kristus, itu sebenarnya berarti tugas kita ya, murid-murid Kristus saat ini. Tapi sayangnya sampai hari ini saya lihat masih banyak yang berkata, oh itu bukan tugasku gitu ya. Itu tuh tugas hamba Tuhan, tugas misionaris, tugas mahasiswa STT gitu ya. Kan kita harus bagi-bagi tugas, nggak semua orang punya tugas untuk pergi menjadikan murid, kita punya tugas di tempat kita masing-masing. Nah, jangan salah gitu ya. Dan biasanya yang punya pandangan salah ini bukannya merendahkan anak muda gitu, enggak sama sekali. Mungkin karena nggak tahu gitu ya, merasa oh itu bukan tugas saya sebagai anak muda. Anak muda punya tugas dan panggilannya sendiri. Nah, itu yang kadang nggak ngerti. Amanat agung, tugas dan panggilannya sendiri itu bukan berarti hanya tentang pergi misionaris, menginjili gitu ya. bukan sebatas itu dan tidak terbatas kepada itu. Jadi ya bagi saya sendiri ya, dari pemahaman dulu ya sampai sekarang, semakin diyakinkan lagi dan semakin dimantapkan lagi itu adalah tugas inti dari seluruh orang percaya. Gitu. Amin. Ya, kalau melihat atau istilahnya kayak kita ngelihat sejarah juga kan sebenarnya amanat agung itu tidak istilahnya mengklasifikasi ke orang-orang atau dari golongan tertentu gitu. Sebenarnya hampir semua golongan juga kan mempunyai kesempatan untuk mewartakan Injil. Jadi sebenarnya secara tidak langsung kalau kita melihat sejarah gitu kan ada juga let's say misionaris yang berasal dari keluarga yang kurang mampu misalnya, atau ada juga yang orang-orang yang berasal dari keluarga yang sebenarnya cukup berkecukupan tapi juga terpanggil untuk mewartakan Injil juga kepada orang lain. So golongan klasifikasi is not a thing. Intinya sebenarnya itu untuk semuanya. Cuma mungkin kalau aku sendiri lebih ke merasa bersyukur ya kalau ada memang pihak-pihak yang atau lembaga-lembaga institusi yang memang fokus di bidang pewartaan Injil atau misionaris. Aku sangat bersyukur karena mereka pun juga menjadi salah satu ujung tombak dari pewartaan Injil itu. Sedangkan kita kayak Ray tadi di awal bilang nggak mungkin cuma membaca Matius 28 langsung share itu, tapi kan perlu bekal yang lebih lengkap, right? So ya mungkin tugas kita juga itu kembali ke pertanyaan kita juga sih, maksudnya kita itu sudah sampai di level harus membagikan atau kita masih perlu menambah bekal gitu loh. Bukan berarti harus menguasai seluruh Alkitab ya, itu akan menjadi orang yang selama seumur hidup mungkin kalau belajar Alkitab. Tapi kan sembari belajar itu pun juga harus membagikan. Mungkin levelnya di tingkat awareness, pengertian. Lalu kalau misalnya kita mau lebih dekat lagi membagikan ya sampai ke level relasi dengan orang yang kita bagikan firman Tuhan itu. Dan untuk convert ke menjadi orang percaya, aku yakin Tuhan Yesus, maksudnya melalui Roh Kudus, Tuhan Allah sudah melakukan itu juga sembari kita melakukan itu. Itu sih kalau dari aku ya teman-teman, aku menyoroti sisi yang lebih lain gitu. Maksudnya apa sebetulnya ini siapa yang harus menjalankan? Ya kalau dari teman-teman bilang kan kita semua gitu ya. Simpelnya dengan mudahnya kan seperti itu ya. Cuman faktanya bahwa gereja-gereja itu tidak menyadarkan hal itu. Maksudnya tidak menyadarkan jemaat bahwa ini amanat agung ini tugas kita loh gitu. Nah itu terkadang gereja-gereja kurang menekankan hal itu gitu. Penekanannya di hal-hal lain gitu. Apalagi kalau merayakan mungkin kenaikan Kristus yang momennya adalah amanat agung, jarang nih khotbah amanat agung, tapi yang lebih sering kisah para rasul, yaitu kamu akan menerima Roh Kudus gitu ya. Nah itu lebih ke situnya yang menjadi penekanan. Atau kalaupun khotbah tentang kenaikan tuh biasanya kamu tidak akan sendirian, ada roh penolong, roh yang lain. Nah itu penekanannya justru di situnya. Nah, padahal
di momen kenaikan Kristus inilah amanat agung ini tercetus gitu. Nah ini jadi perhatian sih bagi gereja-gereja, khususnya karena aku pelayanan di gereja juga ya. Jadi aku menyoroti hal itu. Itu sih dariku. Iya, iya. Aku setuju banget dengan Ray ya, karena tadi kalau bicara tentang semua ini bagian dari tugas orang percaya itu adalah gereja sebenarnya ya gitu ya. Dan ketika Kristus juga memberikan kepada para murid, pergi jadikanlah segala bangsa muridku gitu, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah ini ada kata kunci ajarlah mereka, itu berarti bicara tentang pembinaan, itu bicara tentang ya itu tadi pemuritan, itu bicara juga tentang bagaimana kalau mengajar ini pingkan, kamu kayak pingkan jadi aku ngomongnya pingkan. Ini ke Ana gitu ya. Ya, ini ke Ana sebagai seorang guru yang biasa mengajar pasti tahu proses mengajar itu seperti apa. Nah, proses mengajar inilah kalau murid-murid dulu kan bersama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus yang langsung mengajarkan kepada mereka, membekali mereka untuk bisa diutus untuk pergi. Nah, ini sebenarnya tugas gereja nih untuk mengutus jemaatnya atau mengutus komunitas yang ada di dalam gereja untuk pergi. Tapi gereja harus membekali, gereja harus menanamkan, dan ini harusnya menjadi inti pemberitaan dari setiap firman ya yang ada di dalam gereja supaya bisa diutus pergi dan menghasilkan murid bagi Kristus begitu. Oke, wah, aku dapat ilmu baru lagi malam hari ini ya, dari kakak-kakak semua. Iya bener ya kakak, jadi ternyata siapa yang menjalankan amanat agung itu memang kita semua orang percaya, yang kata Kak Evi tadi itu adalah gereja. Nah tapi gereja kita juga, gereja itu pun punya peran penting juga ya Kak ya, dalam menjalankan amanat agung. Itu gereja juga harus melakukan pembinaan yang lebih dalam seperti itu, dan mengingatkan kepada jemaat-jemaatnya mengenai tugas berikut ya. Jadi memang kita semua sebagai gereja yang hidup gitu juga perlu gereja yang gereja yang peran fisik. Gereja ya fisik, cara fisik juga gitu ya Kak ya. Ini kok silahkan. Oke. Enggak, aku cuma mau bacain ada satu komen nih. Oh, iya. Aku mau tanya ke Ray sebenarnya. Sebenarnya kalau kamu percaya pada Tuhan Yesus, kamu juga bagian dari amanat agung. Gimana, Ray? Dilempar ya. Tugasku kan gitu, bro. Ya, menarik sih. Aku juga tadi baca komentar dari Kak Spiritual Journey Faith. Ya, kalau kita percaya Yesus, memang kita bagian dari amanat agung. Tapi ya, seperti yang definisi yang Nikos sampaikan tadi, bahwa kita nggak sendirian. Dalam artian apa? Aku sendirian ini juga menyoroti sisi lainnya gitu. Bahwa kita tuh bukan kekuatan kita sendiri, bukan karena kemampuan kita sendiri, tapi ada sisi lain nih dari Roh Kudus itu sendiri. Nah, itulah yang menjadi penting ketika kita mengaku percaya Yesus, kita melaksanakan amanat agung, artinya kita melaksanakan bersama Roh Kudus juga. Nah, itu sih. Jadi otomatis bisa dikatakan iya gitu ya. Tapi yang paling penting adalah kesiapan kita juga, itu sih. Ya, kalau aku sendiri nangkepnya dari komentarnya Kak Spiritual Journey Faith gini ya. Kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu sebenarnya hasil dari amanat agung itu sendiri ya. Benar tadi dikatakan Ray juga bahwa ketika orang-orang yang diutus itu mengabarkan Injil, Roh Kudus bekerja ya, yang memberikan kepada satu jiwa seberapapun yang dijangkau untuk mereka bisa mengakui dan bisa datang kepada Kristus dan menerima mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu. Jadi ya benar juga gitu ya. Kita sebagai bagian dari amanat agung, bahkan aku nggak bilang sebagai bagian, tetapi hasil ya. Kita sebagai hasil dari amanat agung ya punya tugas ya. Dan kembali lagi tadi kalau kita menyoroti gereja, kalau di Roma di Roma 10 ayat 15 kan dikatakan bagaimana mereka bisa memberitakannya jika mereka tidak diutus. Nah ini nih PR-nya nih benar-benar ya. Gereja mungkin bukan hanya sebagai lembaga, tetapi kita semua orang yang menjadi bagian dari gereja itu bisa sama-sama saling mendorong, mengingatkan, begitu sih.
Ya oke, kita sudah sepaham berarti ya. Ada satu kesepahaman kalau semua orang percaya itu punya tugas mewartakan Injil dan dalam hal ini memberitakan amanat agung juga, menjalankan amanat agung. Nah, sesuai dengan nama akun ini, Yud, gimana dengan anak-anak muda, guys? Teman-teman. Kalau anak-anak muda ini menurut teman-teman dan juga mungkin teman-teman di kolom komentar bisa komen juga sih. Itu harus ngerti dan peduli dengan amanat agung atau melakukan hal yang lain. Maksudnya antara acuh atau tak acuh dan tidak menjalankannya atau tidak mempedulikannya bahkan tidak memahaminya. Gimana menurut teman-teman? Aku dulu ya teman-teman. Nah teman-teman di rumah nih, aku lempar juga ke teman-teman di rumah deh. Menurut kalian anak-anak youth, apakah harus terlibat, mengerti, peduli gitu ya, terlibat aktif juga? Gimana menurut teman-teman di rumah? Aku tunggu nih 5 detik ya. Nah oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ya menurut ya teman-teman, apakah anak youth ini kita anak-anak muda harus terlibat aktif peduli? Ya titik berangkatnya sih harus peduli ya. Kalau kita tahu tadi ya amanat agung kita sudah bahas dan itu tugas orang percaya, tugas kita murid Kristus ya harusnya peduli gitu. Jangan cuman mau tampil main musik atau mau tampil pelayanan altar aja gitu ya, tapi nggak mau amanat agung gitu supaya terlihat keren mungkin ya. Tapi ya itu juga tugas kita loh amanat agung, yaitu memberitakan firman, memberitakan Injil, memberi pesan, kabar baik kepada orang lain, kepada lingkungan kita. Apalagi kan anak-anak muda temennya biasanya banyak gitu ya. Se-introvert-introvertnya pasti ada teman kan gitu kan. Nah itu sebetulnya jadi peluang yang baik untuk anak-anak muda juga terlibat, peduli. Tapi yang paling penting juga mengerti juga tentang amanat agung. Nah, kalau teman-teman dari sini baru ngerti amanat agung, boleh juga langsung tanya ke gerejanya, apa sih amanat agung untuk lebih memperdalam lagi. Sehingga teman-teman juga bisa terlibat lah. Gitu. Itu sih dariku. Iya, dari aku ya. Sebenarnya ya nggak usah dipaksa-paksa lah untuk melaksanakan amanat agung. Begitu kita sendiri sudah menjadi orang percaya dan betul-betul kita orang percaya yang bertumbuh ya, termasuk nih anak-anak muda ya, nggak mungkin hatinya tuh tenang ketika tidak melakukan apapun untuk membagikan iman percayanya kepada orang lain. Bisa dalam bentuk apapun ya. Ketika kita main tamborin atau kita menari di depan itu ada firman yang diberitakan di situ, bukan hanya secara segi tampilan. Ketika kita memainkan musik, menekan tuts-tuts keyboard atau senar-senar gitar, itu seharusnya dalam setiap ketukannya, dalam setiap tarikan senarnya, itu kita juga seharusnya sedang memberitakan firman. Dan itu kerasa banget ya kalau ada orang-orang yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus, sudah hidupnya memang diserahkan untuk apapun yang Tuhan berikan kepadaku saat ini, itu dipakai untuk memberitakan firman, itu akan nyampe dan akan masuk ya. Ketika kita makan motivasinya dengan apa? Apapun yang aku lakukan ini adalah bagian dari Tuhan mengutusku pergi untuk memberitakan firman dan menjadikan murid Kristus. Jadi kadang-kadang saya ketemu dengan anak-anak muda itu dengan banyak alasan, aku nggak tahu caranya menginjili. Siapa yang suruh kamu pergi menginjili, pergi ke pedalaman? Nggak ada yang suruh kamu ke sana gitu ya. Ya, jadi itu kadang jadi alasan untuk aku nggak bisa nyampein firman. Nggak usah deh, saya gini. Itu alasan sebenarnya ya. Makanya biasanya harus dipupuk dulu dari mereka memahami ya, betul-betul memahami siapa mereka di dalam Kristus, memahami firman Tuhan, baru setelah itu mereka dengan pertolongan Roh Kudus seperti janji ya di dalam Matius 28, aku akan menyertai engkau sampai dengan akhir zaman. Itu yang akan mendorong mereka, pengutusan sendiri yang dari firman-Nya dari Roh Kudus akan mendorong mereka untuk pergi dalam bentuk apapun gitu ya. Begitu. Oke, iya aku setuju juga sama Kak Re, sama Kak Evi. Jadi amanat agung itu untuk semua orang, untuk semua usia, karena di Alkitab juga kan dibilang gak untuk yang muda aja, gak untuk yang generasi yang tua gitu, enggak, tapi semua usia. Tuhan bilang itu untuk semua usia. Nah kadang relate juga sih dengan profesi aku sebagai guru nih Kak ya. Kadang tuh anak zaman sekarang tuh suka bilang nggak mau amin
ngapain aku apa beritain amanat aku, itu cuma tugasnya pendeta, Miss. Aku malu lah nanti gak ada yang mau temenan sama aku kalau misalnya aku ini nanti dikira aku tuh holy banget, aku suci banget gitu. Iya, itu Kadang-kadang selalu. mereka iya, kadang mereka sebelum bertanding udah takut duluan, udah takut duluan, sudah insecure duluan kan. Padahal kan itu jadi tugas kita kan, anak-anak muda sebagai yang agen perubahan gitu ya. Iya. Kita tenaganya masih banyak, terus masih produktif, rasa ingin tahunya masih tinggi ya. Kita harus gali terus itu supaya sekitar kita juga bisa jadi dampak gitu untuk sekitar kita. Gitu. Ya, teman-teman jawabannya mantap dari pertanyaanku tadi. Ini ada komentar lagi nih, Ray. Ada teman-teman juga dari Spiritual Journey juga. Mengerjakan amanat agung bukan tentang aktivitas, namun tentang identitas. Menjadi pengikut Kristus berarti hidup dalam misinya. Lalu di Mantap. atasnya kayak amanat agung adalah panggilan semua usia. Timotius salah satu contohnya. Dia itu anak muda dalam Alkitab yang mengerjakan amanat agung. Ya, bahkan di Alkitab juga ada apa namanya various ini ya, usia ya. Timotius yang muda, lalu yang tua ya pasti ada ya. Paulus kan sampai tua juga terus setia, kayak Yohanes juga. Ya. Jadi sebenarnya bukan tentang youth atau bukan lagi youth gitu. Dan bukan usia sebenarnya ya. Tapi lebih ke panggilan kasih kali mungkin ya, teman-teman. Jadi selama teman-teman akhirnya merasakan kasih Tuhan di dalam diri teman-teman, teman-teman pasti punya pergumulan kan. Gimana caranya bisa membagi kasih ini kepada orang lain gitu yang mungkin belum merasakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu bisa banyak ya, maksudnya kayak keselamatan kan juga salah satu kasih Tuhan, dan juga penyertaan Tuhan di dalam hidup kita juga salah satu bentuk kasih Tuhan. Dan diri kita, maksudnya kita jadi cerminan dari firman Tuhan itu sendiri. Gimana ya? Jadi kita bisa mewartakan amanat agung lewat attitude kita gitu loh, lewat tindakan kita, lewat hidup kita. Mungkin itu. Ya, menarik sih yang disampaikan Nikos tadi. Kalau kita nggak melaksanakan amanat agung, mungkin kita belum merasakan kasih Tuhan. Itu jadi teguran yang pas ya untuk kita gitu. Tapi bagaimanapun kayaknya kita pasti pernah merasakan kasih Tuhan. Nah, inilah saatnya kita bergerak gitu. Terlebih kita, kenapa sih ini tergerak untuk anak-anak muda gitu ya. Sabda Youth mengangkat topik ini karena kalau yang muda tuh cenderung bisa lebih panjang lah regenerasinya gitu. Sampai nanti pada akhirnya berusia kan cukup panjang nih dari kita gitu ya. Kalau Tuhan kehendaki ya, tentunya umur di tangan Tuhan. Tapi kita ambil bagian normalnya saja ya. Maksudnya normal tuh umumnya aja. Umumnya manusia masih sampai masa tuanya. Sehingga usianya lebih panjang untuk benar-benar mengerjakan amanat agung ini gitu kan. Dibanding yang sudah sepuh-sepuh. Bukan berarti saya mendoakan yang sepuh cepat selesai, enggak juga ya. Yang sepuh supaya umur panjang juga. Tapi ya bagaimanapun kita yang muda kan yang efektif, yang bisa bergerak, yang semangatnya masih tinggi ya. Nah itulah kita dipanggil juga untuk melaksanakan amanat agung itu. Terlebih karena kita sudah merasakan kasih Tuhan. Itu sih dariku. Aku masih membahas yang bagian 3 ya, belum akan masuk ke bagian 4 karena penting banget ini ya. Soalnya kalau dari tadi bilang yang penting kita merasakan kasih Tuhan dan sebagainya, nanti akhirnya bilang berarti nanti deh kalau aku udah merasakan enggak, saya tetap mau dorong nih, kalau saya disuruh milih ya, ini ada 2 golongan anak muda sama yang udah senior gitu ya. Mana yang mau kamu bimbing untuk bisa lebih mendalam untuk pergi mewartakan Injil. Saya akan tetap pilih yang anak muda gitu ya. Ya itu hati dan panggilan saya sekarang gitu ya. Tetap akan pilih mereka gitu karena
firman Tuhan sendiri kalau kita lihat Alkitab itu Yesus sendiri dalam pemuritan dan penginjilan, bahkan dalam karya keselamatannya dia melibatkan anak-anak muda gitu ya. Yohanes murid Tuhan Yesus yang paling muda, itu sangat-sangat muda kalau belajar tentang sejarah. Kenapa dipilih Yohanes ada murid yang termuda, dan bahkan ada buku yang mengatakan, ada pendapat mengatakan murid-murid Yesus sendiri itu usianya maksimal paling tua itu sebenarnya umur 30 tahun ketika dipanggil. Jadi itu sebenarnya mereka usia-usia muda yang efektif sekali, bisa kuat berjalan bersama dengan Tuhan, masih bisa dibentuk secara karakter gitu ya, bisa dibentuk pemikirannya dan mau belajar gitu ya. Dan terbukti sekali ya ketika Yesus membentuk 12 muridnya, walaupun ada satu orang yang gagal, mungkin yang lebih tua kali dia ya. Mungkin saya juga nggak tahu, belum saya pelajari gitu ya. Walaupun ada satu yang gagal, tetapi sangat-sangat terbukti efektivitas ketika kita memang memuridkan anak-anak muda. Saya yang sudah senior, yang kalau saya bilang saya udah tua sekarang ini ya, itu dulu kenapa juga dibentuk, itu juga ketika saya masih muda ya. Kalau sekarang bisa terlibat dalam pelayanan di gereja ya, di Sabda juga gitu. Itu karena pembentukan sejak dari muda gitu. Dan itu Tuhan bentuk luar biasa di usia-usia muda. Jadi anak-anak muda ya, hey, kamu harus menjalankan amanat agung ya. Tapi sediakan dirimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Harus mau, tapi yakinlah engkau akan dibentuk dalam kasih Tuhan yang luar biasa gitu ya. Untuk bisa menjalankan amanat agung. Banyak sekali anak-anak muda terhilang ya di dunia digital. Itu tugasmu. Kalau kita lihat statistik ya, Badan Pusat Statistik Indonesia, setiap tahun yang usianya paling banyak, jumlah penduduk paling banyak di Indonesia saat ini ya, itu adalah usia-usia produktif, usia dari 24 tahun, 0 sampai 24 tahun itu usia terbanyak. Dan hanya kalian anak-anak muda yang bisa masuk ke circle kalian untuk membawa kasih Kristus itu sih. Jadi ya sorry agak ini ya, karena harus ditekankan anak-anak muda Kristen tuh harus ya menjalankan amanat agung. Ini sasarannya sebenarnya kalian. Ya sepakat sekali yang disampaikan Bu Evi gitu. Teringat juga bagaimana Allah ya di dalam PL banyak sekali memanggil anak-anak muda juga. Samuel yang masih 12 tahun dipanggil. Yeremia juga dipanggil untuk melaksanakan tugasnya. Ya bisa dikatakan untuk menjalankan amanat agung. Meskipun secara tertulis baru ada di Perjanjian Baru. Tapi secara tugas fungsi juga sudah ada sejak dulu ya gitu. Nah, sehingga hal-hal itulah yang mendasari harusnya kita semua anak-anak muda tuh sadar akan hal ini. Kita dipilih untuk memberitakan firman juga ketika kita memutuskan sudah percaya dan mengikut Tuhan. Dan terlebih dalam masa belajarnya ini, aku menyoroti tadi masa belajarnya. Alkitab tuh 66 kitab dengan banyak pasal. Setiap pasal tuh bisa kita eksplorasi lebih dalam. Nah kalau kita sudah usia 50-60, nyampekah kita sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu gitu ya, baru belajar. Nah, tapi kalau anak muda ketika kita masih belajar gitu ya, nah itu kita punya cukup panjang, waktu yang panjang untuk benar-benar belajar Alkitab, mendalami Alkitab, sehingga sembari belajar, sembari menjalankan amanat agung itu benar-benar mendalamlah ilmunya, kesiapan kita itu benar-benar sudah siap, itu sih. Iya. Itu tambahan dariku. Iya, oke. Ya, jadi sekarang jangan ada lagi bilang ya anak-anak muda yang bilang, oh amanat agung bukan tugasku, itu tugas pendetaku, tugas majelisku, atau tugas orang tuaku gitu ya. Enggak ya, itu tugas kalian juga gitu. Jadi ada peran double nih ya untuk kalian anak-anak muda nih ya. Untuk Ray, untuk Ana, untuk Nikos lah, aku anggap masih muda gitu ya. Ya, jadi harus memikirkan strategi yang efektif juga nih gitu, terutama pada era teknologi ini gitu. Gimana caranya supaya kita semua anak-anak muda gitu ya bisa melakukan amanat agung dengan efektif pada era yang digital, bahkan era AI ini. Ya, silahkan boleh sharing dari yang anak-anak muda. Ya, dari aku yang masih... Suaramu, Kos, sorry. Halo? Cek. Oke? Kecil suaranya. Bentar, sorry. Halo? Cek. Tes. Masih kecil. Agak kencangkan aja volumenya. Halo. Ya. Tes. Ini udah paling kencang ini. Udah. Lumayan. Dipertahankan. Oke. Ya. Kalau dari aku pemanfaatan
teknologi itu sangat-sangat dekat ya dengan anak muda. Terlebih untuk kondisi atau aktivitas mereka sehari-hari. Dan kenapa kita nggak masuk ke dunia teknologi juga untuk mewartakan Injil ini, mewartakan atau menjalankan amanat agung ini. Aku sih cukup tertarik dengan, sebenarnya ini konsep sekuler ya teman-teman, cuma mungkin secara prinsip bisa kita pinjem gitu prinsipnya. Mulai dari awareness, kita bisa memakai atau memanfaatkan sosial media kita, nggak harus Instagram sih, WhatsApp juga bisa kan, atau Line misalnya kalau kita pakai Line, di mana ada kita bisa membuat status atau membuat postingan sesuatu. Nah, dari situ kita memberikan awareness terkait, misalnya ini kan lagi momen mau kenaikan ya. Jadi kan momen-momen pengutusan gitu kan. Nah, kita coba belajar tentang Matius 28 dan juga ayat-ayat di sekitarnya. Tadi Ray juga bilang ada contoh-contoh tokoh yang lain yang bisa kita pelajari terkait seseorang yang diutus gitu ya. Nah, dari situ, dari awareness, kita bisa menjaring, mungkin nggak semua orang, tapi mungkin ada beberapa, atau mungkin satu orang misalnya, yang bisa kita ajak untuk relasi lebih dekat. Nah, dari situ mulailah kita bisa menjalin relasi yang lebih dekat, close relationship dengan si orang ini. Kok kamu tertarik dengan ini? Kenapa? Mungkin awalnya mereka nggak setuju atau apa, atau membantah mungkin ya, aku nggak tahu. Tapi kita bisa pelan-pelan meyakinkan apa yang kita yakini. Kan yang menurutku yang cukup efektif seperti itu, sehingga ketika sudah punya close relationship, maka kita bisa terus bergumul buat si orang ini gitu, untuk nantinya Tuhan bisa jamah bukain hatinya untuk itu. Jadi penggunaan media sosial menurutku salah satu cara yang cukup efektif di level awareness, tapi perlu close relationship untuk masuk ke level yang lebih dalam. Menurutku sih itu. Tambahkan ya, tentu sepakat sekali. Media sosial nih kayaknya zaman sekarang memang harus dipakai gitu. Karena nggak ada cara lain untuk misalkan anak muda khususnya, karena hidup mereka di sana gitu. Nah, khususnya di TikTok aku juga melihat gitu. Kita bisa mulai dengan hal-hal mulai dari cerita sih. Karena di TikTok tuh kebanyakan yang rame adalah hal-hal cerita gitu. Maksudnya orang kalau sudah spill sesuatu itu biasanya rame tuh. Apalagi spill kontroversial gitu ya. Nah, tetapi pada dasarnya sebuah cerita itu akan selalu menarik untuk didengar, ditonton. Nah, itulah kita bisa mulai dari situ. Asalkan jangan cerita yang terlalu muter-muter, panjang-panjang. To the point, cerita langsung ke poin-poin inti, bla 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 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu akan benar-benar kena ke anak-anak muda gitu. Nah, seperti yang Nikos bilang, untuk pemantik menarik minat mereka dulu aja gitu. Itu medsos adalah hal yang baik sih, sehingga bisa diarahkan ke DM, ngobrol, dan segala macamnya. Tuh, tambahan dari gue. Oke, kalau aku pribadi sih, mungkin aku dari sisi ini ya Kak, dari sisi profesi dulu. Jadi mulainya dari tindakan kecil dulu, dari profesi aku mungkin sebagai guru yang relate banget, ketemu sama anak-anak muda, ketemu sama generasi muda ibaratnya gitu kan. Jadi kalau dari aku pribadi tuh membangun koneksi dulu nih sama anak-anak muda ini gitu. Jadi ketika aku membangun koneksi sama murid-muridku, nah nanti mereka udah mulai nyaman dengan gurunya, nah nanti mereka akan terbuka gitu pada gurunya, nanti ke segala keresahan mereka, segala apa, misalnya mereka punya pertanyaan, Miss kenapa sih Tuhan itu mau datang ke dunia capek-capek gitu kan, Tuhan tinggalin aja. Nah nanti pasti mereka tuh sepolos itu, pasti mereka akan ceritakan ke gurunya gitu. Itu yang dari pengalaman aku ya Kak. Jadi kalau dari aku pribadi, aku mulai dari profesi aku dulu. Aku akan benar-benar menyiapkan ketika aku waktunya
devosi di kelas, aku akan benar-benar menyiapkan itu, gimana menyiapkan bahasanya, gimana bahasanya itu yang mudah dimengerti sama murid gitu, yang mudah diterima oleh mereka. Jadi ketika mereka dengar firman Tuhan pun mereka relate gitu. Oh, jadi seperti ini gitu, bukan yang kayak rutinitas gitu. Ah, devosi lagi, enggak, bukan yang kayak gitu, tapi yang benar-benar oh ternyata Tuhan mau menyampaikan pesan ini ya dari devosi ini gitu. Jadi mulai dari hal-hal kecil, kemudian ketika lihat anak itu lagi ada pergumulan, datang tanya, kamu kenapa? Kamu lagi sakit ya? Atau kamu ada masalah apa? Datang doain dia gitu. Sesederhana tindakan-tindakan kecil itu pasti nantinya mereka akan akan nyaman gitu kan. Ketika udah nyaman dia akan cerita, ketika dia ada keresahan dia akan bagikan, dan disitulah saat kita juga bisa membagikan firman Tuhan kepada murid-murid, kepada murid saat itu. Nah, apalagi murid zaman sekarang tuh bisa akses teknologi tuh kapan saja gitu dengan mudah gitu. Jadi udah mereka udah bisa akses Instagram. Mereka udah punya Instagram sendiri, akun TikTok sendiri gitu. Apalagi kalau main-main kayak online game itu, mereka udah bisa ketemu orang-orang yang baru gitu. Nah, orang-orang yang baru yang mungkin akan mengajarkan satu hal yang mengajarkan hal-hal yang mereka belum pahami, tapi ketika mereka sudah terima prinsipnya dengan benar, prinsip tentang firman Tuhan dengan benar, mereka pasti bisa memperisai diri mereka gitu, walaupun mereka ada di dunia di dunia maya seperti itu, mereka udah bisa sendiri kayak gitu. Itu sih Kak dari aku. Ya. Dari Bu Evi atau mau nambahkan nih? Dari Bu Evi yang agak muda. Ya kalau aku sih level up ya. Ya kalau dari sisi aku sih jadi ingat kita waktu di Sabda dulu ada tema pelayanan kita bulan Januari yang lalu itu tentang level up gitu ya. Kenapa kita bulan awal tahun itu kita kasih tema level up gitu, yaitu untuk memacu diri untuk upskill, upgrade ya. Dan juga tujuannya apa? Untuk bisa menjangkau ya, supaya bisa lebih relevan dengan era ini. Jadi saya sendiri ya, sebagai generasi yang zaman dulu peralihan dari analog ke digital, sekarang saya juga mengalami masa dari digital ke AI. Itu ada 2 masa peralihan teknologi besar gitu ya, yang saya lewati. Bersyukur sekali untuk itu gitu ya. Ya harus memaksa diri untuk belajar gitu, level up gitu ya, lebih banyak investasi waktu, investasi tenaga juga ya, untuk belajar hal-hal yang pasti penting untuk bisa menjangkau mereka. Kalau tadi yang seperti katakan Kak Pinkan, ini mereka udah punya Instagram sendiri, mereka punya TikTok sendiri ya. Saya sendiri harus belajar untuk gimana cara kerjanya TikTok, cara kerjanya Instagram ini gimana gitu ya. Itu saya sendiri harus belajar supaya saya bisa membimbing mereka. Konten-konten apa yang bisa kalian bikin, pada jam-jam berapa kalian bisa posting. Bisa bikin postingan yang gampang, yang mudah itu pakai apa gitu ya. Pakai tools-tools AI apa yang bisa menolong kalian gitu ya. Itu mereka memang akan cepat belajar. Yang penting ada yang ngasih tahu, yang penting ada yang dorong, ada yang menjorokkan gitu ya. Nah itu kalau dari saya sendiri. Kalau anak muda pasti lebih banyak kreativitas lah itu. By the way itu Kak Ana bukan Pinkan. Oh tidak, aduh sorry. Kayaknya karena baju aku. Ya, karena pisang ini loh. Dari 2 hal itu aku bisa katakan itu bagian dari peka terhadap lingkungan sih, sehingga kita melihat nih apa kebutuhan mereka, kita gunakan apapun yang benar-benar relate dengan mereka. Ya salah satu yang dilakukan Sabda Youth ini, Sabda Youth adalah salah satu cara untuk kami relate dengan anak-anak muda. Visi kami tuh menjalankan amanat agung banget nih, visi kami menjangkau anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah gitu ya. Nah ini kami sudah melakukannya. Nah ini salah satu contoh
kepekaan terhadap lingkungan. Kayak melihat bahwa screen time anak muda di Instagram tuh cukup banyak, sehingga kami terjun di Instagram, kami buat konsep se-relax mungkin, sesantai mungkin, ya kayak sekarang ini ngobrol, diskusi, bukan untuk berdebat, bukan untuk mencari suatu kebenaran yang absolut, ya selain Alkitab sendiri ya. Tetapi intinya kita saling melengkapi, saling sharing. Nah inilah salah satu cara efektif ya untuk mengerjakan anak-anak muda, mengerjakan amanat agung bagi anak-anak muda ini, yaitu ya dengan cara yang real dengan anak muda ya. Peka-pekalah terhadap lingkungan, segera lihat apa kebutuhannya, apa yang sedang digemari, dan belajar juga seperti yang Bu Evi katakan tadi. Itu sih. Mantap. Ya, nih. Aku ini ya, bukan menambah sih, tapi lebih ke ini ya, tertarik dengan Ray tadi bilang peka terhadap lingkungan. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Sadeyo dan mungkin juga oleh orang-orang lain, dan mungkin teman-teman secara pribadi di komunitas masing-masing itu juga sudah menunjukkan kepekaan. Istilahnya menganalisa kebutuhan, menganalisa kondisi gitu kan. Jadi ya kalau misalnya tantangannya adalah bagaimana kita bisa terjun di dunia digital, ya kita perlu memahami gimana dunia digital bekerja dan gimana kita bisa menggunakan keuntungan dalam tanda kutip ya, kemajuan teknologi itu kan sebuah keuntungan ya, untuk bisa mewartakan Injil lebih efektif. Dan aku rasa tentunya Sadeyo juga sebagai salah satu pendorong juga untuk yang lain, teman-teman yang juga nonton baik live maupun rekaman nantinya kalau misalnya di-upload, itu untuk menjangkau juga teman-temannya. Mungkin tidak bisa sebesar para misionaris yang sudah meninggalkan kita lebih dahulu, atau mungkin para murid, mungkin tidak sebesar itu misalnya, tapi tidak masalah kan untuk bisa menjangkau skop-skop yang lebih lebih terjangkau di sekitar kita. Ya, aku nambahkan sedikit lagi. Intinya anak-anak muda tuh jangan kerja sendirian. Ajak komunitasmu, ajak temanmu, sehingga dengan skop-skop yang kecil itu akan menjadi skop yang lebih besar, gitu ya. Nah, sehingga benar-benar efektif. Kalau kita sendirian nggak mampu kita, percayalah gitu ya. Apalagi anak-anak muda dengan spiritnya yang besar, spirit berkomunitasnya juga gede. Ya silahkan aja teman-teman untuk sama-sama bergandeng tangan nih melaksanakan amanat agung ini gitu, sehingga benar-benar firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul ayat 9 tuh kita akan menerima kuasa untuk memberitakan firman sampai ke ujung-ujung bumi. Nah itu benar-benar tergenapi gitu, kita ke ujung bumi walaupun nggak ada ujungnya bumi ini. Itu sih ya dariku ya. Dari teman-teman di rumah, mungkin ada tips-tips atau cara-cara efektif yang lain yang teman-teman mungkin sudah praktekkan atau akan dipraktekkan, atau ada program gereja yang menurut teman-teman sangat menolong untuk melaksanakan amanat agung, boleh banget di-share ya. Nah, nanti kami akan bacakan. Nah, karena waktu kita terbatas, teman-teman sembari mengetik kalau ada ya. Kalau ada tips-tips silahkan tetap mengetik, tapi kami akan segera mengakhiri juga. Jadi kami akan berikan closing statement. Siapa tahu ada nanti setelah closing statement baru saya bacakan komentar dari teman-teman. Oke, thank you banyak sekali lagi teman-teman untuk rangkaian diskusi kita dari awal hingga akhir. Banyak berkat yang aku pribadi dapatkan. Untuk menutup diskusi kita malam hari ini ya teman-teman, silakan dari kalian masing-masing berikan closing statement ya. Dari Ana terlebih dahulu, terus ke Nikos, terus aku, Bu Evi terakhir. Oke. Makasih sebelumnya untuk kakak-kakak sekalian udah membagikan opininya. Aku belajar banyak sih hari ini. Jadi aku hari ini diingatkan lagi dari Kak Evi tadi, ditegaskan lagi. Anak muda harus ingat untuk menjalankan amanat agung. Karena itu adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawabnya pendeta, bukan tanggung jawabnya hamba Tuhan atau pelayan gereja aja, tapi anak muda khususnya punya tanggung jawab yang besar untuk menjalankan
amanat agung ini. Dimulai dari apa? Dimulai dari hal-hal kecil dulu aja. Seperti itu, dari tindakan-tindakan sederhana, dimulai dari peka dulu sama lingkungan. Itu sih, Kak. Ya, kalau dari aku sih ingat juga kalau ini itu maksudnya menjalankan amanat agung itu tidak akan terlepas dari yang namanya penyertaan Tuhan. Teman-teman baca aja di Matius 28 yang ayat 20 itu kan Tuhan Yesus juga punya janji kalau dia akan menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. So pasti banyak tantangan. Aku yakin, apalagi Bu Evi yang sudah lebih senior daripada kita semua pasti juga sudah memakan banyak asam garam ya terkait pewartaan MC makanya ini. Jadi pasti mengalami banyak tantangan, maksudnya yang menggoyahkan dan tapi kita bisa melihat dari salah satu yang dari 4 kita ini kan salah satunya Bu Evi yang bisa kita lihat teladannya juga tetap setia sampai sekarang karena Tuhan juga setia menyertai Ibu Evi dan juga kita semua. Itu sih. Jadi kayak mempertegas ya seolah-olah Bu Evi sudah berusia banyak gitu ya. masih muda. Oke, dari teman-teman, kalau teman-teman baca Matius 28 tadi ayat 19 dan 20, salah satu referensi silangnya yang menjadi ayat rujukannya adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 8 juga gitu ya, yaitu kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi berangkatnya dari Yerusalem, dari lingkungan yang kecil, keluargamu, tengoklah keluargamu apakah semuanya sudah percaya Yesus, sudah benar-benar menjadi pengikut Kristus, ya. Terus keluar Yudea, tengoklah tetanggamu, lebih luas lagi, ya Samaria, tengoklah seberangmu yang benar-benar belum percaya, dan kelilingilah dunia untuk mewartakan bahwa Kristuslah juru selamat, ya. Dan satu-satunya yang layak kita percaya, dan dialah yang memberi keselamatan itu. Jadi mulailah dari hal yang kecil untuk melaksanakan amanat agung. Karena amanat agung ini bukan beban, melainkan panggilan. Thank you. Silakan Bu Evi. Ya, anak-anak muda gitu ya, kalau kamu ngaku kamu mengasihi Kristus gitu ya, nggak mungkin hatimu akan diam terhadap jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Nggak mungkin kamu tidak akan menangis melihat dunia digital dipenuhi oleh anak-anak remaja dengan kasus-kasus yang luar biasa yang membuat hidup mereka kosong, bahkan hidup mereka hancur gitu ya. Nggak mungkin kamu akan tinggal diam dengan segala talenta yang sudah kamu punya untuk kamu pakai hanya untuk kesenangan dirimu atau untuk keuntungan yang bisa membuat kamu semakin terkenal gitu ya. Kalau kamu betul-betul mengasihi Kristus ya, dan sekarang di dalam hatimu ada panggilan ya untuk menjalankan amanat agung dengan semua kelimpahan yang telah Tuhan berikan di dalam dirimu, terutama kelimpahan kasih yang ada di dalam dirimu. Ini bukan saatnya untuk menunggu, ini saatnya untuk melangkah. Ini saatnya untuk pergi. Dan ingatlah bahwa Tuhan akan menyertai kamu, gitu ya. Jangkau generasimu dan jangkau generasi masa depanmu. Semangat ya. Tuhan Yesus menolong Immanuel, dia selalu ada untukmu. Amin. Amin, mantap. Thank you banyak teman-teman semuanya, Bu Evi, Kak Nikos, thank you sekali lagi. Dan teman-teman di rumah juga, thank you banyak sudah hadir dari awal sampai akhir. Dan thank you sudah memberikan komentarnya. Ada komentar terakhir dari Kak Feby Tikoalu. Lakukan sangat agung, lakukan dengan percaya janji Tuhan dalam Matius 28 ayat 19-20 ya maksudnya ini. Dan harus cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Mantap. Kiranya kita dapat melaksanakan amanat agung setelah ini dengan penuh semangat, sukacita, dan penyertaan dari Kristus, bukan kekuatan kita. Kita tutup diskusi kita malam hari ini. Kita masih jumpa lagi minggu depan ya, dengan topik yang baru, dengan topik yang menarik tentunya. Pantengin terus Instagramnya Sabda Resources supaya nggak ketinggalan ya teman-teman di rumah untuk info Sabda Youth selanjutnya. Follow dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita tutup dalam doa diskusi kita. Kak Ana boleh menutup kita di dalam doa? Oke, mari kita berdoa.
Kami sungguh bersyukur ya Bapak buat malam hari ini kalau kami boleh bersama-sama berdiskusi bersama-sama, belajar ya Tuhan Yesus tentang amanat agung ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami semakin peka, agar kami semakin peduli terhadap lingkungan kami, agar kami semakin peduli bahwa kami memegang tanggung jawab yang besar untuk dapat menyebarkan amanat agung ini ya Tuhan Yesus. Pakai kami, perlengkapi kami, kiranya berikan kami semangat, hikmat ya Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang dapat melakukan amanat agung ini dan dapat membawa domba-domba-Mu yang terhilang ya Tuhan Yesus, agar melihat kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkatilah setiap dari kami di sini, berkati Kak Ray, berkati Kak Evi, berkati Kak Nikos, berkati juga untuk setiap penonton yang sabda yang sudah menonton hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati kami, memberkati keluarga kami senantiasa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you banyak teman-teman sekali lagi. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Selamat ya, forgot. Selamat beramanat agung. Aman.